Di episode sebelumnya, Wang Lin berhasil mendapatkan tulang Moongazer Serpent. Namun, kemunculan Grid membuat Moongazer Serpent terbangun dari pencerahannya dan langsung mengamuk. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin berhasil membawa beberapa harta berharga, sementara Grid terpukul mundur setelah gagal menahan kekuatan mengerikan Moongazer Serpent. Tak lama kemudian, seluruh amarah Moongazer Serpent tertuju pada Wang Lin. Menghadapi kekuatan dewa kuno yang luar biasa, semua kartu trufnya menjadi tidak berarti. Hingga akhirnya tubuh Wang Lin hancur hanya oleh satu serangan. Namun siapa sangka, kehancuran tersebut justru menjadi awal dari perubahan terbesar dalam perjalanan kultivasinya. Oke, bersama gua Chinmu, kali ini kita akan membahas Renegade Immortal episode 145. Cerita berlanjut. Setelah tubuhnya dihancurkan oleh jari dewa kuno milik Moongazer Serpent, Wang Lin akhirnya terbebas dari penghalang misterius yang selama ini mengurung jiwa asalnya. Penghalang misterius yang selama ini mengurung jiwa asalnya akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak menelan naga petir kuno, jiwa Wang Lin benar-benar terbebas dan berubah menjadi wujud naga petir kuno yang sesungguhnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin segera melarikan diri. Meski kehilangan tubuh fisiknya, ia masih berhasil membawa berbagai harta berharga, mulai dari setengah tulang Moongazer Serpent, layar gunung dan sungai, gunung celestial, hingga mahkota kaisar celestial yang ditinggalkan Grid. Bisa dibilang, pertarungan yang hampir merenggut nyawanya itu tetap memberinya hasil yang luar biasa besar. Namun, ancaman belum berakhir. Moongazer Serpent terus mengejarnya melintasi langit berbintang. Dalam kondisi hanya berupa jiwa asal, Wang Lin memasuki kompas bintang dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat, tetapi luka pada jiwanya juga semakin memburuk seiring waktu. Pengejaran itu berlangsung sangat lama, hingga akhirnya Wang Lin tiba di perbatasan domain selatan. Disinilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Moongazer Serpent yang begitu menakutkan justru berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh. Seolah-olah ada sesuatu di domain selatan yang bahkan membuat makhluk mengerikan itu merasa takut. Melihat hal tersebut, Wang Lin akhirnya berhasil lolos dari ancaman kematian yang selama ini membayanginya. Di saat yang sama, Grid yang sebelumnya diduga telah binasa ternyata masih hidup. Meski tubuh dan jiwanya hancur parah, serangan jari dewa kuno justru menghancurkan sebagian besar segel yang selama ini membelenggunya. Bagi Grid, musibah itu justru menjadi awal dari harapan baru. Setelah memastikan dirinya aman, Wang Lin mulai merasakan sebuah panggilan aneh dari kedalaman domain selatan. Insting jiwanya seakan menuntunnya menuju suatu tempat tertentu. Semakin dekat ia ke arah tersebut, semakin cepat pula luka-luka pada jiwanya pulih. Perjalanan itu akhirnya membawanya ke sebuah wilayah terpencil yang tersembunyi di balik hamparan asteroid raksasa. Di sana terdapat sebuah planet misterius yang diselimuti petir tanpa henti. Guntur surgawi memenuhi seluruh langit dan permukaannya, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Namun yang aneh, Wang Lin tidak merasakan bahaya sedikit pun. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itulah ia menyadari penyebabnya. Setelah tubuhnya hancur dan jiwanya terbebas, jiwa asalnya kini telah memiliki sifat yang sangat mirip dengan naga petir kuno. Planet yang dipenuhi petir ini bagaikan rumah bagi keberadaannya yang baru. Semakin dalam ia memasuki planet tersebut, semakin kuat perasaan itu. Petir-petir surgawi yang seharusnya mampu menghancurkan para kultivator justru mempercepat pemulihan jiwanya. Tempat itu seolah diciptakan khusus untuk dirinya. Menyadari semua ini, Wang Lin akhirnya mengambil keputusan penting. Ia akan menjadikan planet petir sebagai tempat kultivasi tertutup. Disinilah ia akan memulihkan luka-lukanya, memurnikan tulang Moongazer Serpent, meneliti rahasia manik penantang surga, dan mencari cara untuk membentuk tubuh baru. Tanpa disadari, setelah lolos dari kematian dan kehilangan tubuh fisiknya, Wang Lin justru telah melangkah menuju babak baru yang akan mengubah masa depannya. Dan jauh di dalam planet petir yang misterius itu, sebuah rahasia besar tampaknya sedang menunggu untuk ditemukan. Setelah berhasil lolos dari kejaran Moongazer Serpent, Wang Lin akhirnya tiba di sebuah tempat misterius yang tersembunyi jauh di dalam medan asteroid domain selatan. Di sana, ia menemukan sebuah planet yang dipenuhi petir bawaan langit. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk hidup, bahkan energi spiritual pun hampir tidak dapat bertahan di tempat itu. Namun anehnya, begitu tiba di sana, Wang Lin justru merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lama kemudian, Wang Lin menyadari penyebabnya. Setelah tubuhnya dihancurkan oleh jari dewa kuno dan penghalang pada jiwanya pecah, jiwa asalnya telah memiliki sifat yang sangat mirip dengan naga petir kuno. Karena itulah, planet petir ini terasa seperti rumah bagi dirinya. Tempat tersebut bahkan mampu mempercepat pemulihan luka-luka pada jiwanya. Tanpa membuang waktu, Wang Lin segera memulai kultivasi tertutup.
Ia duduk di tengah lautan petir dan menyerap guntur yang memenuhi seluruh planet. Petir dari segala arah terus berkumpul menuju tubuhnya, memasuki jiwa asalnya, dan memulihkan luka yang ditinggalkan oleh pertarungan melawan Moongazer Serpent. Sementara itu, penjaga surga tetap berjaga di luar planet dan melindunginya dari segala gangguan. Seiring waktu berlalu, kondisi jiwa asal Wang Lin akhirnya pulih sepenuhnya. Saat membuka matanya kembali, ia dapat merasakan bahwa kendalinya atas petir telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Petir di sekelilingnya seolah telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Namun Wang Lin tahu bahwa masalah terbesarnya belum selesai. Meskipun jiwanya telah pulih, tubuh fisiknya masih hancur total. Jika ingin kembali ke puncak kekuatannya, ia harus membentuk tubuh baru. Karena itu, Wang Lin menggunakan metode rahasia yang diwariskan oleh Dewa kuno Tusi. Saat teknik tersebut diaktifkan, seluruh petir di planet mulai bergetar dan berkumpul ke arahnya. Guntur yang memenuhi bumi dan langit mengalir tanpa henti menuju tubuh Wang Lin. Di tengah proses itu, percikan-percikan cahaya emas mulai muncul. Percikan tersebut perlahan menyatu dan membentuk sepasang tulang tangan. Setelah itu, proses berlanjut ke lengan, bahu, tulang belakang, hingga akhirnya membentuk kerangka tubuh yang lengkap. Namun proses kelahiran kembali Wang Lin belum berakhir. Setelah kerangka selesai terbentuk, ia mulai menyerap lebih banyak petir serta vitalitas yang terkandung di seluruh planet. Vitalitas itulah yang kemudian berubah menjadi daging, darah, meridian, organ dalam, dan seluruh bagian tubuh yang dibutuhkan untuk menciptakan tubuh baru. Pada saat itu, seluruh planet petir seakan menjadi sumber energi bagi kelahiran kembali Wang Lin. Petir yang sebelumnya memenuhi langit dan bumi terus berkurang karena semuanya diserap ke dalam tubuh barunya. Bahkan vitalitas planet itu sendiri ikut terkuras demi menyempurnakan proses tersebut. Semakin banyak energi yang terserap, semakin sempurna pula tubuh baru yang sedang dibentuk Wang Lin. Hingga akhirnya, seluruh petir dan sebagian besar vitalitas planet terkumpul menjadi sebuah kepompong petir raksasa yang menyelimuti tubuhnya. Kepompong itu berdiri megah di tengah planet yang kini jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Seluruh energi yang telah dikumpulkan Wang Lin selama kultivasi tertutup terus menyempurnakan tubuh barunya di dalam sana. Dan ketika proses itu akhirnya mencapai tahap akhir, kepompong petir raksasa tersebut perlahan mulai terbuka. Tanda bahwa Wang Lin telah menyelesaikan proses kelahiran kembalinya, dan tubuh baru yang ditempa dari petir serta vitalitas sebuah planet akhirnya siap lahir ke dunia. Setelah puluhan tahun berkultivasi di planet petir, kepompong raksasa yang menyelimuti Wang Lin akhirnya terbuka. Dari dalamnya, Wang Lin melangkah keluar dengan tubuh baru yang ditempa oleh petir dan vitalitas seluruh planet. Tubuh ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan jiwa asalnya yang telah mewarisi sifat naga petir kuno. Untuk memastikan semuanya berhasil, Wang Lin memisahkan jiwa asalnya dari tubuh barunya, lalu menyatukannya kembali. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia tertawa panjang. Setelah kehilangan tubuhnya akibat serangan Moongazer Serpent, kini ia benar-benar memperoleh kehidupan baru. Namun, Wang Lin tidak langsung pergi. Ia terlebih dahulu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan memanggil 3 jiwa utama untuk menjaga area sekitar. Setelah memastikan tempat itu aman, ia akhirnya mengeluarkan harta terpentingnya, yaitu manik penentang surga. Sebelumnya Wang Lin tidak berani mengeluarkan manik tersebut karena tubuh fisiknya telah hancur. Kini setelah tubuhnya pulih, ia memiliki keyakinan untuk menggunakannya kembali. Manik penentang surga kemudian ditempatkan di atas tulang Moongazer Serpent yang sangat besar. Cahaya emas segera muncul dan mulai menyerap unsur logam yang terkandung di dalam tulang tersebut. Namun prosesnya berlangsung sangat lambat. Karena itu, Wang Lin tetap berjaga-jaga dengan menyebarkan indera ilahi dan mengirim jiwa keempat untuk mengawasi wilayah sekitar. Sambil menunggu proses penyerapan berlangsung, Wang Lin mulai memeriksa seluruh harta rampasan yang diperolehnya dari Grid. Semakin ia melihat koleksi tersebut, semakin kagum dirinya pada keberuntungan Grid. Mulai dari naga petir kuno, gunung celestial, tungku dewa kuno, layar gunung dan sungai, hingga mahkota kaisar celestial, semuanya adalah harta yang mampu membuat para kultivator tergila-gila. Harta pertama yang diperiksanya adalah gunung celestial. Meski telah rusak, gunung itu masih menyimpan energi celestial yang sangat besar. Saat mempelajarinya, Wang Lin menemukan bahwa gunung tersebut dapat digunakan untuk melakukan teknik ekstraksi jiwa, sebuah kemampuan yang biasanya hanya dapat digunakan oleh kultivator langkah kedua. Mengikuti metode yang pernah digunakan Grid, Wang Lin berhasil menarik jiwa gunung dari dalam gunung celestial. Walaupun tidak sekuat sebelumnya, kekuatannya tetap sangat luar biasa. Namun karena belum stabil, penggunaannya tetap berisiko. Setelah itu Wang Lin mencoba sesuatu yang lebih besar, yaitu menarik jiwa planet dari planet petir. Sayangnya, percobaan tersebut gagal total dan bahkan menyebabkan serangan balik yang mengguncang tubuhnya.
Meski gagal, Wang Lin justru semakin menyadari nilai sebenarnya dari gunung celestial. Harta ini bukan hanya senjata, tetapi juga sarana untuk memahami teknik-teknik langkah kedua sebelum benar-benar mencapai tingkat tersebut. Setelah menyimpan gunung celestial, Wang Lin beralih ke layar gunung dan sungai. Ia kemudian mengetahui bahwa benda tersebut merupakan tiruan dari lukisan gunung dan sungai legendaris, salah satu harta surgawi terkuat di alam surgawi. Konon kekuatan sebenarnya dari lukisan itu bukan berasal dari gambar gunung dan sungainya, melainkan dari tinta yang digunakan untuk melukisnya. Tinta tersebut dipercaya berasal dari darah Dao Surgawi, sebuah misteri yang belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Karena jejak spiritual Grid telah hancur, Wang Lin dengan mudah menanamkan jejak spiritualnya sendiri dan mulai memurnikan layar tersebut menggunakan kekuatan petir dari jiwa asalnya. Setelah itu, perhatian Wang Lin tertuju pada mahkota Kaisar Celestial. Harta inilah yang mampu bertahan dari serangan jari dewa kuno milik Moongazer Serpent tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Saat mengenakan mahkota tersebut, Wang Lin merasakan sebuah kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan itu seolah sedang mencari sesuatu, namun akhirnya kembali ke dalam mahkota tanpa menemukan apa yang diinginkannya. Hal itu membuat Wang Lin memperhatikan 5 manik yang berada di atas mahkota. Kelima manik tersebut mengandung kekuatan 5 elemen yang sangat kuat. Semakin lama mengamatinya, semakin ia merasa kekuatan itu sangat mirip dengan 5 roh elemen milik Red Butterfly. Pada saat itulah Wang Lin mulai menyadari bahwa rahasia mahkota Kaisar Celestial kemungkinan berkaitan dengan kekuatan 5 elemen dan Red Butterfly. Namun hingga saat itu, ia masih belum menemukan jawaban pasti. Yang jelas, di balik mahkota tersebut tersembunyi sebuah rahasia besar yang baru saja mulai terungkap di hadapan Wang Lin. Setelah berhasil membentuk tubuh barunya dan memulihkan kekuatannya, Wang Lin mulai memeriksa berbagai harta yang diperolehnya dari keserakahan. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah mahkota Kaisar Celestial. Untuk menguji rahasia mahkota tersebut, Wang Lin mengeluarkan mawar biru milik Red Butterfly. Mawar itu memancarkan cahaya biru yang lembut, namun di dalamnya tersimpan aura dingin dan kebanggaan yang sangat kuat. Bahkan Wang Lin masih dapat merasakan jejak sosok Red Butterfly yang tertinggal di dalamnya. Saat mawar biru diletakkan di bawah mahkota, 5 manik elemen pada mahkota Kaisar Celestial langsung bersinar terang. Kekuatan misterius mengalir keluar dan perlahan menyerap mawar biru hingga berubah menjadi partikel cahaya yang menyatu sepenuhnya ke dalam mahkota. Setelah proses itu selesai, Wang Lin menyadari adanya perubahan kecil. Mahkota tersebut seolah memperoleh sedikit kehidupan. Ia bahkan melihat sosok samar seseorang yang memegang pedang di dalamnya. Namun, selain itu, ia tetap tidak menemukan cara untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari mahkota tersebut. Karena belum mendapatkan jawaban, Wang Lin mengalihkan perhatiannya kepada harta yang jauh lebih penting, manik penentang surga. Saat itu, manik tersebut masih menyerap unsur logam dari tulang Moongazer Serpent. Wang Lin menjaga proses itu dengan sangat hati-hati karena ia tahu bahwa momen yang telah ditunggu selama hampir 1000 tahun akhirnya akan segera tiba. 3 bulan berlalu, dan pada hari itu, seluruh unsur logam dalam tulang Moongazer berhasil terserap sepenuhnya. Unsur kelima akhirnya lengkap. Untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan kultivasinya, 5 unsur dalam manik penentang surga mencapai kesempurnaan. Manik itu memancarkan cahaya yang sangat terang dan perlahan berubah menjadi kristal sempurna. Aura kuno yang luar biasa langsung memenuhi seluruh area. 5 unsur saling berputar dan menyatu, menandakan bahwa manik penentang surga akhirnya telah selesai. Namun Wang Lin tidak tenggelam dalam kegembiraan. Sebaliknya, ia menjadi semakin waspada. Karena hingga saat ini, ia masih belum mengetahui asal-usul sebenarnya dari harta misterius yang telah menemaninya sepanjang hidup itu. Dengan ekspresi serius, Wang Lin meneteskan darah yang mengandung jejak spiritualnya ke atas manik tersebut. Begitu darah itu terserap, ia langsung merasakan hubungan baru dengan manik penentang surga. Pada saat yang sama, sebuah simbol kuno misterius muncul di dalam pikirannya. Mengikuti petunjuk itu, Wang Lin mulai menggambar simbol tersebut. Setiap goresan memancarkan aura kuno yang semakin kuat. Bahkan planet petir tempatnya berkultivasi mulai bergetar karena pengaruh simbol itu. Ketika simbol selesai dan menyatu ke dalam manik penentang surga, perubahan besar langsung terjadi. Cahaya ungu yang menyilaukan meledak keluar dari dalam manik. Dalam sekejap, seluruh planet diselimuti oleh cahaya tersebut. Penjaga surga dan 3 jiwa utama hampir hancur karena tidak mampu menahan kekuatan yang terpancar darinya. Bahkan asteroid di luar planet mulai runtuh menjadi debu saat tersentuh cahaya ungu itu. Seluruh dunia berubah menjadi lautan cahaya ungu yang menakutkan. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan muncul. Setelah energi 5 unsur yang terkumpul selama ribuan tahun dilepaskan, sebuah gerbang raksasa perlahan terbentuk di tengah cahaya ungu.
Gerbang itu begitu besar hingga Wang Lin tampak seperti semut di hadapannya. Di sekelilingnya muncul pembatas kuno yang sangat misterius. Hanya dengan melihatnya saja, Wang Lin langsung memahami bahwa kekuatan di balik gerbang itu berada jauh di luar tingkat kultivasinya saat ini. Namun yang paling mengejutkan bukanlah gerbang tersebut, melainkan perasaan yang muncul dari dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berkultivasi, Wang Lin merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya sendiri. Bahkan saat menghadapi Moon Gazer Serpent yang hampir membunuhnya, ia tidak pernah merasakan tekanan sebesar ini. Seolah-olah gerbang itu berasal dari tingkat eksistensi yang sama sekali berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Tubuhnya bergetar, jiwanya bergetar. Namun Wang Lin menolak untuk menundukkan kepala. Ia teringat semua perjuangan yang telah membawanya sampai ke titik ini. Ia teringat perjalanan panjangnya sejak masih menjadi murid biasa di Sekte Heng Yue. Dan yang paling penting, ia teringat Wan Er dan Wang Ping. Jiwa orang-orang yang paling ia sayangi masih berada di dalam manik penentang surga. Karena itulah Wang Lin tidak akan pernah mundur. Dengan mata memerah dan tubuh yang dipenuhi petir, ia mengaum ke arah gerbang raksasa tersebut. Jika surga berani menyentuh orang-orang yang ia sayangi, maka ia akan membantai surga itu sendiri. Pada saat itu, dao kegigihan Wang Lin mencapai puncaknya. Petir memenuhi seluruh tubuhnya, sementara naga petir kuno di dalam jiwanya meraung tanpa henti. Dan tepat ketika Wang Lin berhasil menahan tekanan dari gerbang misterius tersebut, sebuah lengan raksasa perlahan muncul dari dalam cahaya ungu. Lengan itu melambai ke arahnya, seolah sedang memanggil Wang Lin untuk mendekat. Namun ketika melihatnya dengan jelas, mata Wang Lin langsung menyusut. Karena ia menyadari satu fakta yang sangat mengejutkan. Lengan raksasa itu bukan milik dewa kuno. Artinya, di balik gerbang manik penentang surga, tersembunyi sebuah eksistensi misterius yang bahkan lebih menakutkan daripada para dewa kuno itu sendiri.